seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Cak Imin dulu, cawapres. Di yang belum disebut Cak Imin itu kalsium, vitamin D, kemudian asam folat, Asam folat. folat. Ya, ya, Iya. ya. Oke. Nah, di sini menurut saya sangat nyelekit sekali ya, yaitu pertanyaan dari Effendi ini, yaitu bahkan menyebut orang hamil dan bahkan nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu-ibu hamil di sini. Nah, apakah di sini pertanyaan seperti ini bocor dan akhirnya Gibran tidak menghadiri acara debat untuk merebut hati kaula muda yang diadakan oleh TV One di sini? Ya, kita memang tidak tahu ya, karena memang Gibran di situ yaitu contoh pemimpin muda tetapi sering absen dari debat, diskusi, atau bahkan dialog terbuka. Ya, semuanya memang terserah ya untuk para pemilih besok ketika 14 Februari memilih capres dan cawapres, menentukan siapa. Karena menurut saya masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menentukan pilihannya, dalam menentukan sikap politik. Memang kita ini memilih capres, cawapres yang benar-benar bisa ditunjukkan. Contohnya dalam sesi debat, dialog terbuka dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan dari mahasiswa dan lain sebagainya. Menurut saya itu penting dilakukan karena di sini bukan saja yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang visi misi program-program, tetapi juga mengenalkan karakter dari sosok pemimpin Indonesia ke depan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Sepertinya pertanyaan ini sudah bocor sehingga Gibran menolak hadir karena kesibukan melayani warga Solo. Yang akhirnya merebut panggung adalah Prof Mahfud MD yang dengan tepat menyebut asam folat bukan asam sulfat. Nah, di sini menurut saya sangat keren sekali. Bahkan di sini Pak Mahfud MD bahkan menyebut apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu asam folat. Nah, seperti ini. Itu seperti apa asupannya gitu. Ya mungkin asam folat dan lain sebagainya lah. Silakan mulai dari Cak Imin dulu, cawapres. di yang belum disebut Cak Imin itu kalsium, vitamin D, kemudian asam folat. Asam Asam folat. folat. Ya, ya, Iya. ya. Oke. Nah, bahkan menyebut asam folat. Nah, menurut saya di sini yaitu Pak Mahfud MD padahal juga kemungkinan sudah punya cucu ya. Di situ bahkan anaknya juga sudah besar-besar, tetapi masih mampu menjawab kebutuhan nutrisi ibu hamil. Beda dengan Gibran ya, saat ini kan masih muda ya, dan bahkan masih mempunyai 2 anak kalau tidak salah ya. Di situ bahkan juga sudah lupa nutrisi ibu hamil itu apa saja. Bahkan kemarin juga seleo lidah. Bahkan 2 kali. Kalau 2 kali itu saya tidak tahu lagi itu keselio lidah atau memang pengetahuannya ya seperti itu. Kita tidak tahu lagi. Kalau saya misalkan keselio lidah menurut saya wajar. Tetapi kalau calon wakil presiden keselio lidah bahkan juga 2 kali. Bayangkan loh, asam folat ke asam sulfat. Ya mirip-mirip tetapi sangat berbeda sekali di situ. Di sini saya juga penasaran ya. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Di sini dari Masih Bolali. Oh, diwakilkan jubirnya toh. Bagi-bagi susu itu bukan mencegah stunting. Rakyat udah tahu kualitas karbitan. Semakin hari semakin muak. Belajar dulu sini bang, biar makin pinter. Pertanyaannya nggak boleh tentang dunia film, tentang masalah danau buatan dan berbagai nggak boleh lainnya. Nah, di sini seharusnya Gibran kan datang ya untuk meluruskan asam sulfat atau seperti apa. Seharusnya datang dan meyakinkan publik seperti apa kualitas dari Gibran di sini. Menurut saya sangat perlu sekali Gibran di sini datang. Ya supaya apa? Supaya bisa meyakinkan lah pemilihnya besok pada Pilpres 2024 sehingga pemilihnya bisa teryakinkan yaitu kualitas Gibran itu ternyata wow, anak muda yang keren, anak muda yang sangat dibutuhkan menjadi pemimpin Indonesia ke depan misalnya. Karena di sini debat seperti ini menurut saya sangat penting sekali sehingga masyarakat bisa mengetahui kualitas dari Gibran di sini. Nah, bahkan pada waktu lalu yaitu bahkan di sini ada berita yaitu bahkan Ganjar di sini membela Gibran loh. Sangat keren sekali. Ganjar bela Gibran yang diisukan takut debat itu fitnah. Ya memang karena saja menjadi cawapres saja siap, bahkan juga instan itu saja siap, apalagi cuma debat. Pasti Gibran sangat siap sekali, siap 100% debat.
berdebat. Tetapi memang kesibukannya saat ini karena memang tidak cuti kampanye. Akhirnya di sini masih melayani warga Solo. Nah, di sini yaitu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran disebut-sebut takut berdebat. Pernyataan itu muncul menyusul isu gerakan penghapusan debat cawapres beredar kencang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar mengaku tidak setuju dengan isu tersebut. Ia bahkan menyebut isu itu fitnah. Sikap Ganjar ini sangat menarik. Pasalnya Gibran merupakan rival Ganjar di pemilihan presiden. Jadi agak fitnah itu. Ia mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan, kata Ganjar di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada 6 Desember. Ganjar semula berbicara terkait fasilitas SMK yang sudah usang di Solo. Fasilitas ini mendapat kritik dari Gibran. Dari sini, Ganjar melihat Gibran memiliki catatan tersendiri terkait rekam jejak. Ganjar lalu mengkaitkan dengan debat yang akan digelar di KPU. Saya senang, beliau Gibran memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat. Di sisi lain, KPU memastikan bahwa debat cawapres tetap dilakukan. Debat akan dilakukan 2 kali khusus cawapres. Nah, di sini debatnya pada 12 Desember 2023 itu yang berdebat adalah calon presiden. 22 Desember itu calon wakil presiden. 7 Januari 2024 itu adalah capres lagi. 21 Januari 2024 adalah wakil presiden, calon wakil presiden, dan di sini 4 Februari 2024 adalah calon presiden lagi. Nah, jadi di sini kurang beberapa hari lagi ya. Bahkan di kalender ya kurang sekitar 70 hari lagi. Bayangkan 70 hari lagi akan memilih calon presiden, akan memilih presiden yang memimpin besok ya pada periode 2024 hingga 2029. Bayangkan di sini. Tetapi tiba-tiba ya di sini malah ada sindiran yaitu tentang ya asam folat, asam sulfat dan lain sebagainya. Di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Paling sih belimbing sayur asal ngomong biar dikatakan bisa mengkritik hasil kerja Pak Ganjar. Nah, beda cerita dengan Pak Ganjar yang disuruh menanggapi kritikan Gibran. Beliau malah muji-muji Gibran. Itulah Pak Ganjar, orangnya yang low profile. Bener banget, public speaking Pak Ganjar sudah sangat bagus. Beliau juga selalu menganggap kritikan sebagai vitamin. Beliau tidak marah karena dikritik. Kita memang memilih pemimpin itu yang selalu welcome ya dengan kritikan dan tidak marah baper karena kritikan. Menurut saya kritikan adalah vitamin untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mementingkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi juga sangat penting sekali ya kita mendengar keluh kesah masyarakat, mendengar aspirasi dari masyarakat. Menurut saya sangat penting sekali. Ya seperti contoh saat ini ketika banyak penolakan yaitu keputusan MK yang membawa Gibran menjadi cawapres misalnya. Ya seharusnya Presiden Joko Widodo mendengarlah. Menurut saya Presiden Joko Widodo tahulah di sini masyarakat bahkan juga mengkritik hasil putusan MK pada waktu lalu yang dipimpin oleh Anwar Usman. Ya kita kembalikan lagi ya ke masyarakat seperti apa besok. Kalau kita setuju dengan kepemimpinan si A ya kita pilih si A. Kalau kita tidak setuju dengan kepemimpinan si A ya kita tidak usah mencoblos. Ya simple seperti itu. Nah di sini kok saya baca beberapa kalimat Pak Ganjar tentang beliau malah kebalikannya ya. Beliau pun siap debat. Beliau itu orang sangat kreatif. Mungkin perasaan saya aja. Kerja aja yang turun tangan dari pusat kok sok ngeritik. Bisa-bisanya itu si bocil marahin. Ya seperti itulah. Ya tetapi apapun itu pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.